kita akan bahas tentang sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan dan ILO. Materi pertama adalah sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada beberapa tahun dalam pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di antaranya adalah tahun 1819, Peraturan tentang Pendaftaran, tahun 1820, Peraturan wajib membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, tahun 1829, Pelarangan budak terhadap anak-anak, tahun 1825, Peraturan tentang budak dan perdagangan, dan tahun 1839, Peraturan pendaftaran anak budak. Kemudian pada tahun 1854 dikeluarkan peraturan penghapusan budak dan di tahun 1860 baru dinyatakan dihapus sama sekali, meskipun banyak praktiknya masih banyak yang berstatus budak. Materi kedua adalah sejarah hukum perburuan atau ketenagakerjaan. Sejarah hukum perburuhan atau ketenagakerjaan dibagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Ada 3 pembagian di masa sebelum kemerdekaan. Yang pertama adalah zaman perbudakan tahun 1817. Hindia mengeluarkan peraturan yakni yang pertama, larangan perbudakan di Pulau Jawa, harus ada pendaftaran budak, pajak atas pemilikan budak, dan tentang pendaftaran anak budak. Kemudian pada tahun 1926 ada perbaikan peraturan yang diharapkan mengubah nasib budak menjadi lebih baik. Yang pertama adalah zaman Rodi digolongkan menjadi 3. Rodi Gouvernement, bekerja kepada Belanda tanpa bayaran. Rodi Perorangan, yang bekerja pada pembesar Belanda. Dan Rodi Desa untuk pekerja yang ada di desa. Namun pada tahun 1936 Rodi telah dihapuskan. Yang ketiga adalah zaman Pusel Sanksi. Zaman ini perkembangan dari kerja Rodi untuk Gouvernement. Zaman ini juga ada 3 tahun penting, yaitu pada tahun 1870, lahirlah pendorong tumbuhnya perkebunan. Pada tahun 1880, keluarnya Colli Orelante, peraturan untuk buruh jangan sampai diberi pidana. Dan tahun 1942, dimanapun sanksi dihapuskan. Selanjutnya adalah masa setelah kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, hukum ketenagakerjaan diambil alih oleh Indonesia dan muncul beberapa undang-undang ketenagakerjaan. Pada tahun 1945, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pada tahun 1951 terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 Undang-Undang Kerja. Kemudian ada amandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, yaitu tentang Serikat Pekerja. Selanjutnya ada Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penjelasan perselisihan hubungan industrial. Materi ketiga adalah ILO, yang merupakan kepanjangan dari International Labour Organization. ILO atau International Labour Organization adalah organisasi perburuhan internasional, badan perserikatan bangsa-bangsa yang terus berupaya untuk mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat. ILO didirikan pada tahun 1919 sebagai bagian dari Perjanjian Versailles yang mengakhiri Perang Dunia Pertama. Tujuan utama ILO adalah mempromosikan hak-hak di tempat kerja, mendorong terciptanya peluang kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, serta memperkuat dialog untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan dunia kerja. Fungsi ILO adalah melaksanakan program operasional dan pelatihan-pelatihan perburuhan dan mempunyai sasaran kegiatan di mana terciptanya keadilan dan hak asasi manusia, pekerja atau buruh, perbaikan kondisi kehidupan dan pekerjaan serta peningkatan kesempatan kerja. ILO bertujuan untuk mencapai perdamaian abadi dengan terciptanya keadilan sosial.
meningkatkan perbaikan nasib kaum buruh dan keluarganya, serta menciptakan stabilisasi di bidang ekonomi dan sosial. ILO memiliki struktur triparit di mana perwakilan perusahaan, pekerja memiliki kedudukan yang setara dengan pemerintah dalam membentuk kebijakan dan program. Sedangkan Konferensi Buruh Internasional adalah konferensi untuk mendiskusikan masalah-masalah perburuhan internasional dan penempatan standar perburuhan internasional. Nah, sekian materi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.